Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Tintin Talia, akan mempresentasikan mengenai Intercompany Profit Transaction Inventory. Abstrak transaksi laba antar perusahaan dalam persediaan merupakan aspek penting dalam akuntansi perusahaan dengan entitas yang saling berelasi, terutama dalam kelompok usaha atau perusahaan induk dan anak perusahaan. Konsep dasar laba antar perusahaan. Ketika satu entitas dalam grup menjual barang ke entitas lain dalam grup, laba yang diakui harus ditinjau kembali agar tidak terjadi penggandaan laba sebelum persediaan benar-benar terjual ke pihak eksternal. Selanjutnya, intercompany inventory transaction. Perusahaan mengakui pendapatan pada saat pendapatan tersebut direalisasikan, yakni pada saat pendapatan tersebut diperoleh. Selanjutnya, eliminasi laba antar perusahaan dalam laporan keuangan konsolidasi. Tujuan eliminasi menghindari penggandaan pendapatan dan memastikan laporan keuangan mencerminkan kinerja yang sebenarnya. Metode eliminasi, eliminasi penjualan dan pembelian, eliminasi laba yang belum direalisasikan. Selanjutnya, dampak transaksi laba antar perusahaan dalam persediaan terhadap transaksi dan keandalan laporan keuangan. Yang pertama itu distorsi dalam laba dan persediaan, overstatement atau understatement laporan keuangan. Terhadap analisis laporan keuangan, yang pertama itu gross profit margin, return on asset, inventory turnover. Pengurangan transparansi. Laporan keuangan menjadi kurang transparan karena tidak mencerminkan nilai persediaan dan laba yang sesungguhnya jika tidak ada eliminasi transaksi antar perusahaan. Selanjutnya, implikasi terhadap kepatuhan akuntansi dan regulasi. Standar akuntansi seperti IFRS dan US GAAP mengharuskan eliminasi laba antar perusahaan dalam laporan keuangan konsolidasi untuk mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Next, tantangan utama yang dihadapi perusahaan. Kompleksitas pencatatan dan eliminasi laba antar perusahaan. Dalam grup perusahaan yang memiliki banyak entitas anak dengan berbagai tingkat kepemilikan, pencatatan transaksi antar perusahaan menjadi semakin rumit. Perbedaan standar akuntansi yang diterapkan di berbagai yuridiks. Grup perusahaan multinasional sering kali beroperasi di berbagai negara dengan standar akuntansi yang berbeda seperti IFRS, USGAP, dan standar nasional lainnya. Tantangan dalam sistem teknologi dan integrasi data menjadi faktor penting dalam penerapan kebijakan akuntansi yang sesuai. Tantangan dalam kepatuhan terhadap regulasi dan audit. Otoritas regulasi dan auditor eksternal sering kali melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan konsolidasi untuk memastikan bahwa perusahaan telah menerapkan standar akuntansi yang berlaku dengan benar. Selanjutnya, tantangan dalam koordinasi dan komunikasi antara entitas dalam grup perusahaan. Dalam grup perusahaan yang besar, koordinasi di antara entitas anak dan kantor pusat seringkali menjadi tantangan tersendiri. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan mengenai intercompany transaction. Definisi merupakan transaksi keuangan atau operasional yang terjadi antara dua atau lebih entitas dalam satu grup perusahaan. Intercompany inventory transaction adalah kegiatan jual beli terkait persediaan antar perusahaan yang masih di dalam satu grup. Eliminasi terhadap adapun tujuan dilakukan eliminasi terhadap penjualan pada setiap laporan individual perusahaan. Maka hal berikut dapat menjadi dampaknya. Yang pertama, pendapatan dan beban terlalu besar. Yang kedua, laba tidak direalisasikan. Yang ketiga, COGS lebih besar daripada realitanya. Next, elimination of intercompany purchase and sales. Tujuan eliminasi terhadap jual beli antar perusahaan adalah untuk menghindari penggandaan terhadap penggandaan pendapatan dan beban dalam laporan konsolidasi. Dikarenakan transaksi antar perusahaan tidak mencerminkan arus kas keluar atau masuk. Adapun hal yang harus dieliminasi yakni sales revenue pada pihak penjualan, CWGS pada pihak pembelian, akun payable dan akun receivable antar perusahaan.
Next, elimination of unrealized profit ending inventory. Tujuannya adalah untuk menghapuskan unrealized profit dari ending inventory jika barang masih di dalam grup perusahaan dan belum dijual ke pihak luar. Recognition of unrealized profit in beginning inventory. Tujuannya adalah untuk mengembalikan eliminasi laba yang dibuat tahun sebelumnya karena barang dari periode lalu telah dijual ke pihak luar dari periode tersebut. Yang pertama, selanjutnya keinginan. 3% selanjutnya bisa dialokasikan untuk keinginan kita. Misalnya membeli barang yang kita inginkan tetapi tidak boleh melebihi 30%. Langkah kedua, proteksi. Langkah selanjutnya adalah alokasi pelindungan dana. Pelindungan tersebut diperoleh dari 20% tabungan yang kita sisihkan di setiap bulannya. Downstream and upstream. Upstream penjualan persediaan dari perusahaan induk ke anak perusahaan. Downstream penjualan persediaan dari anak perusahaan ke induk perusahaan. Selanjutnya tujuan, menghapuskan laba yang tidak nyata belum direalisasikan yang terjadi karena barang yang belum dijual ke pihak internal. Perbedaan dalam konsolidasi aspek siapa yang menjual upstream induk downstream anak aspek dampak laba sebelum direalisasikan hanya induk downstream downstream terkena ke anak dan induk. Jurnal penyesuaian upstream tidak mempengaruhi NCI, downstream mempengaruhi ke laba anak dan NCI. Penyesuaian pada upstream laba ditahan induk, downstream laba anak dan NCI. Pengaruh laba upstream, semua keuntungan antar perusahaan yang belum direalisasikan diper dari laba induk. Downstream, laba anak yang belum direalisasikan juga mempengaruhi laba konsolidasi dan kepentingan pengendalian. Konsolidasi penyajian kinerja grup sebagai satu entitas ekonomi pengaruh ekonomi dengan menghapus pengaruh transaksi antar perusahaan yang belum terrealisasi secara eksternal. Selanjutnya, unrealized profit from downstream sales. Deferral of intercompany profit in product of intercompany sales. Ketika perusahaan induk menjual anak perusahaan dan barang tersebut masih tersisa di persediaan akhir, maka laba yang terkandung di dalamnya belum dianggap realisasi. Selanjutnya tujuan deferral. Satu, pencegahan pengakuan laba yang belum terrealisasikan. Dua, menjaga agar laporan keuangan tidak overstate. Tiga, menjaga konsistensi dengan prinsip akuntansi aktual. Yang keempat, memberi gambaran akurat atas kinerja ekonomi grup. Di sini tentang recognition of intercompany profit given sell to outside. Di sini ada contoh jurnalnya mengenai deferral of intercompany period of intercompany sales. Baik, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.